Malam teman-teman, saat ini saya sedang duduk dengan Paulus Baransano, seorang petinju asal Manokwari yang saat ini sedang mendekam di balik jeruji, dan kita akan bertanya kepada Paulus Baransano apa yang menjadi motivasi beliau menjadi seorang petinju dan kenapa pada saat ini dia berada di balik jeruji. Langsung saja kita tanyakan. Selamat malam Paulus Baransano. Selamat malam. Paulus Baransano bisa menceritakan bagaimana Paulus Baransano punya pengalaman sejak kecil hingga sampai saat ini memilih jalan hidup menjadi seorang petinju. Apakah itu adalah cita-cita atau apakah itu meneruskan perjuangan dari orang tua? Coba Paulus Baransano bisa menjelaskan. Ya, kalau untuk olahraga tinju itu memang sudah turun temurun dari orang tua saya, dari tete saya turun ke bapak saya dan terakhir ke saya. Saya sendiri pada saat itu memang waktu kecil memang saya sudah hobi karena ikut bapak saya pergi latihan-latihan, makanya saya sudah hobi. Dan setelah pada saat saya SMP, saya ikut bertanding. Ya, sudah latihan mulai dari SD. Begitu SMP sudah diizinkan bertanding. Pada saat itu di level amatir. Bernaung di level amatir selama 6 tahun. Dan saya beranjak ke tingkat profesional. Sampai sekarang. Di saat seorang Paulus Baransano bertanding di tingkat profesional, di negara mana saja seorang Paulus Baransano yang sudah pernah bertanding? Di negara masih di seputaran Asia. Negara Filipina, Thailand, Jepang, Singapura, sama Cina. Ya, negara lima ini yang saya sudah pernah injak untuk kejuaraan dunia Asia Pasifik. Seorang Paulus Baransano yang dari Manokwari sudah beberapa kali bertanding di beberapa negara di Asia, dan pada saat ini apa yang seorang Paulus Baransano yang cita-citakan, kira-kira apakah ada target ke depan menjadi seorang petinju yang lebih hebat lagi? Sampai saat ini masih seorang petinju atau sudah menjadi pelatih? Saya sudah masih jadi seorang petinju. Nah, karena belum ada event, makanya saya ada membina tetangga-tetangga, teman-teman saya yang masih SMP, SMA, ada bantu membina saja. Menjadi seorang petinju. Iya, untuk menjadi seorang petinju. Dan saya juga dengar-dengar bahwa seharusnya seorang Paulus Baransano ini akan ikut bertanding di Jakarta, tetapi karena seorang Paulus Baransano saat ini sedang berada di balik jeruji sehingga beliau tidak ikut di dalam event itu. Apakah itu betul? Iya, siap, betul. Ada Bisa diceritakan. ya, event tersebut itu akan diadakan pada tanggal 27 Maret ini. Itu kejuaraan dunia geser up. Gesler up. Iya, saya tidak diperbolehkan izin bertanding karena saya masih ada di lapas. Maka saya tidak diperbolehkan untuk bertanding. Saat ini seorang Paulus Baransano ada di balik jeruji atau di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Kenapa bisa seorang Paulus Baransano pada akhirnya terjerumus atau dalam artian bisa salah arah, salah jalan yang hingga pada saat ini pada akhirnya ada di lapas? Apakah menyesali perbuatan itu atau bagaimana kira-kira? Iya, saya sendiri rasa menyesal dengan perbuatan saya melanggar hukum negara. Saya sendiri rasa menyesal. Dan sudah bertanggung jawab untuk Iya, saya sebagai laki-laki sebagai negarawan yang baik.
saya sebagai laki-laki, sebagai orang yang sudah dituntut iya pertanggungjawabannya. siap, iya sudah dituntut untuk siap jalani hukuman dan siap jalani resiko saya sendiri sampai hukuman selesai. Dan saya tahu bahwa itu memang saya sudah melanggar hukum. Jadi teman-teman, seorang Paulus Baransano yang punya karir cemerlang di dunia tinju, yang karirnya dimulai sejak SMP, yang pada saat ini harus mendekam di balik jeruji atau di lapas, menyesali segala perbuatannya. Jadi di sini ada secara lisan seorang Paulus Baransano dari pengakuannya juga menyesali perbuatannya. Artinya juga beliau memberikan pesan kepada teman-teman sekalian agar tidak melakukan atau melanggar aturan-aturan supaya tidak menghambat cita-cita kita ke depan. Seorang Paulus Baransano yang sudah boleh dibilang sejak SMP sampai saat ini, artinya sudah berkaratlah di dalam dunia tinju. Setelah bebas nanti dari lapas ini, apakah kemudian akan kembali ke dunia tinju itu atau memilih untuk berhenti? Bagaimana kira-kira? Setelah bebas, saya siap berkarir kembali untuk membangun tanah Papua di dunia tinju. Membangun tanah Papua dari sisi tinju. Ini menjadi suatu cita-cita yang sangat besar yang juga harus didukung oleh kita sebagai bangsa Indonesia, seorang anak Papua yang berani bermimpi besar, dan itu kita harus dukung bersama-sama. Jadi Paulus Baransano, dari sekian banyak pengalaman, dari sekian banyak masa lalu yang boleh dikatakan menjadi perjalanan hidup seorang Paulus Baransano. Apakah memang tinju ini sudah mendarah daging di keturunan Paulus Baransano atau bagaimana? Ya, sudah mendarah daging, turun temurun. Sudah turun temurun dari Tete, iya Tete, bapak saya sendiri, bapak kandung, turun ke saya sendiri. Oh, berarti ayah juga seorang petinju? Iya, bapak saya pribadi juga, tete saya juga, mereka seorang petinju Irian Jaya pada saat itu. Wah, ini satu hal yang teman-teman, hal yang menarik bahwa seorang Paulus Baransano ini ternyata punya darah tinju, punya jiwa-jiwa mental petinju, karena ini sudah memang turun temurun dari tete ke orang tua, lalu ke seorang Carlos Baransano. Berarti selain menjadi petinju, saat ini juga sedang fokus untuk menjadi pelatih untuk lingkungan, ya? Iya, jadi seorang pelatih buat lingkungan. Kalau Paulus Baransano sekarang sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anak sudah berapa? Anak baru 1. Jadi teman-teman, seorang Paulus Baransano yang sejak kecil, sejak SMP sudah ikut bertanding sampai saat ini sudah punya anak. Dia juga tidak pernah menghentikan cita-citanya untuk membesarkan tanah Papua dengan alasan tadi ingin mengharumkan nama Papua. Hanya saja memang tidak bisa mengikuti Piala Geisler Up, kejuaraan Geisler Up, berhubung karena beliau saat ini sedang berada di balik jeruji. Seorang Paulus Baransano, kira-kira apa pesan dan kesan yang bisa diberikan kepada penonton untuk menggapai cita-citanya, untuk tidak melanggar hukum? Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada penonton? Jadi saya sendiri sangat menyesal untuk warga Papua. Saya tidak mengikuti kejuaraan Partai Tamparan untuk Geser Up karena saya sudah melanggar hukum. Ya, jadi kita lihat seorang Paulus Baransano meminta maaf kepada warga Papua karena beliau tidak bisa mengikuti piala event Geisler pada saat ini, dan beliau agak susah mengucapkan
isi dari hatinya dia. Tetapi yang jelas bahwa bebas dari sini akan kembali ke dunia tinju. Kembali latih ya. Akan kembali ke dunia tinju. Oke teman-teman, kita sudah banyak berbincang tentang seorang Paulus Baransano dan Paulus Baransano sekaligus menjadi inspirasi, jadi motivasi bagi kita bagaimana beliau memperjuangkan bakatnya dia dari sejak kecil, menghalau segala rintangan ya, betul ya? Ya. Banyak rintangan. Iya. Dan pada akhirnya dia bisa mencapai level ke tingkat profesional ya. Iya, tingkat profesional dan level internasional. Siapa yang paling berjasa di dalam hidup seorang Paulus Baransano pada akhirnya menjadi seorang petinju profesional? Ibu atau mama. Yang selalu mendoakan. Iya, selalu mendoakan dan mendukung. Ya, pokoknya seluruh keluarga semua, saudara semua, keluarga Baransano. Semua mendukung untuk saya seorang jadi petinju. Jadi teman-teman, kita sudah banyak berbincang, sudah berbicara dengan seorang Paulus Baransano. Kita doakan segala cita-citanya beliau ke depan setelah keluar dari lapas ini menjadi lebih baik, karirnya semakin meningkat dan bisa mengharumkan nama baik keluarga dan bangsa negara tanah Papua. Bangsa, negara, dan tanah Papua. Oke, Paulus Baransano semoga sukses dan terus semangat. Jangan berkecil hati sekalipun saat ini sedang berada di dalam jeruji. Anggap saja bahwa Tuhan sudah menyuratkan tentang perjalanan hidup kita. Jadi tetap semangat, jangan berkecil hati. Oke, sukses selalu. Selamat malam, Paulus Baransano. Terima kasih teman-teman, saat ini saya sudah selesai berbincang-bincang dengan seorang Paulus Baransano. Satu hal yang menjadi pegangan bagi kita adalah jangan coba-coba melanggar hukum, karena itu akan menghalangi segala karir dan cita-cita kita. Terima kasih teman-teman, bye.